Halo semua, welcome to Ulil Study Club by Fitriana Aulia. Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal post-test stase psikiatri ya. Untuk soal post-test ini itu merupakan rekapan dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya, dan untuk jawaban yang di highlight kuning ini belum tentu benar juga, karena ini adalah jawaban ikut orang yang sudah menjawab sebelumnya ya. Nah, nanti akan kita bahas kalau misalkan ada yang beda, nanti bakal kita benerin. Kalau misalkan ternyata udah bener, ya berarti oke, it's right gitu. Oke, kita mulai soal nomor 1. Seperti biasa untuk soal UKM PPD, itu kita lihat dulu ya untuk pertanyaannya itu apa, baru kita baca soalnya. Gangguan apakah yang dialami oleh pasien? Berarti yang ditanya adalah diagnosisnya. Seorang perempuan 24 tahun datang ke UGD dan mengatakan bahwa isi perutnya telah membusuk. Pada wawancara, pasien mengatakan bahwa semenjak 6 bulan yang lalu, dia mulai sering menangis, mengurung diri di kamar sepanjang hari, dan mudah lelah. Oke, jadi di sini kan dia dibilang bahwa 6 bulan sebelumnya ya. 6 bulan yang lalu, dia ada sering menangis, mengurung diri di kamar sepanjang hari, dan mudah lelah. Nah, ini adalah ciri-ciri dari depresi ya. Kalau depresi, itu kan dia ada ciri mayor dan juga ciri minornya. Nah, nanti depresi itu bakal dibagi berdasarkan tingkat keparahannya. Kalau depresi minor, dia itu keparahannya kalau dia memenuhi kriteria 2 kriteria mayor dan minimal 2 kriteria minor. Kalau depresi sedang, dia harus memenuhi 2 kriteria mayor dan 3 kriteria minor. Nah, terus kalau misal dia dikatakan depresi berat apabila memenuhi 3 kriteria mayor dan juga 4 kriteria minor. Nah, kita harus tahu dulu apa sih kriteria mayor dari depresi. Nah, kriteria mayor dari depresi itu yang pertama adalah afek depresi. Afek depresi itu artinya kalau kita ngelihat pasien secara langsung, ya emang kelihatan kalau dia itu tuh depresi. Kalau misalkan di soal, dia bisa disebutkan bahwa pasien tampak murung, pasien sering menangis, pasien tampak sedih, kayak gitu. Nah, ciri mayor yang kedua adalah anhedonia. Jadi anhedonia itu si pasiennya ini tuh menurun untuk merasakan kebahagiaan, atau dia udah nggak bahagia lagi dan merasa bahwa minatnya dalam menjalani hobi itu tuh menurun gitu. Nah, itu namanya anhedonia. Terus yang ketiga itu anergi. Anergi itu artinya pasien tuh ngerasa nggak ada energi. Jadi dia males ngapa-ngapain, mungkin dia cuma kegoleran aja di rumah, terus dia jadi gampang capek. Nah, kalau memenuhi 3 kriteria itu berarti bisa dikatakan bahwa dia depresi. Nah, di pasien ini kita lihat ya, 6 bulan yang lalu dia mulai sering menangis. Oke, afek depresinya dapat, mengurung diri di kamar sepanjang hari. Berarti kan dia nggak ngapa-ngapain ya, nggak melakukan aktivitas kayak gitu kan. Berarti dia nggak kehilangan hobi dan juga kehilangan minat untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya biasa dia lakukan. Berarti memenuhi kriteria untuk anhedonianya dia. Kemudian mudah lelah, memenuhi kriteria anenergi. Oke, 3 kriteria mayor udah kita dapetin. Sekarang itu kan berarti mengarah ke depresi mayor, depresi berat ya. Tapi kita harus cari 4 kriteria minor lainnya. Oke, pasien juga mengatakan kehilangan konsentrasi. Nah, kehilangan konsentrasi itu juga merupakan salah satu kriteria minor dari depresi. Terus habis itu menjadi pesimis, terus merasa masa depan suram, merasa bahwa tidak memiliki kepercayaan diri, merasa harga dirinya rendah, itu juga merupakan bagian dari kriteria minor. Oke, udah ada nemu 2 kriteria minor ya. Insomnia, gangguan tidur, gangguan makan, itu juga merupakan kriteria minor dari depresi. Oke, jadi udah dapat ya ini kehilangan konsentrasi, menjadi pesimis, insomnia, dan penurunan berat badan. Dari sini kita bisa tegak bahwa pasiennya ini tuh mengalami depresi mayor. Kenapa? Karena 3 kriteria mayor terpenuhi dan 4 kriteria minor juga terpenuhi. Dan waktunya juga sudah tegak ya, 6 bulan. Karena untuk bisa dikatakan depresi itu kan minimal dia harus mengalami gejala depresi selama 2 minggu. Itu minimal ya. Kalau misalkan 6 bulan, oke, berarti dia udah melebihi kriteria minimum dari jangka waktu yang ditetapkan untuk bisa didiagnosis sebagai depresi.
Terus kita lihat soalnya, kurang lebih sejak 3 minggu terakhir, pasien merasa bahwa ada penyakit kanker yang membuat isi perutnya membusuk. Oke, jadi 3 minggu terakhir atau baru-baru ini, si pasiennya itu tuh merasa bahwa dia itu tuh punya kanker gitu. Dan kanker yang ada di perutnya itu bikin isi perutnya tuh jadi membusuk. Itu kan di pikirannya pasien aja ya, nggak beneran dibuktikan dari pemeriksaan fisik dan penunjang. Jadi itu cuma ada di pikiran pasien, dimana hal ini nggak realistik kan. Masa iya dia tahu kalau dia punya kanker dan isi perutnya membusuk, padahal nggak ada bukti yang jelas akan kondisinya kayak gitu. Terus pasiennya ini juga mendengar suara-suara bisikan. Jadi udah ada halusinasi auditoriknya, padahal tidak ada seorang pun di sekitarnya. Gangguan apakah yang dialami oleh pasien? Oke, jadi untuk dia yakin ada kanker dan isi perutnya membusuk, itu kan namanya waham ya. Waham lebih tepatnya adalah hipokondriasis ya. Jadi dia merasa bahwa ada hal yang membusuk dalam dirinya. Dia punya suatu penyakit yang serius, yaitu kanker gitu. Nah, terus dia mulai mendengar suara-suara bisikan. Berarti ada halusinasinya, ada waham, ada halusinasi, tapi waktunya cuma 3 minggu. Jadi kurang dari 1 bulan. Maka dia tegak juga untuk gejala psikotik. Nah, karena untuk depresi dan psikotiknya ini tuh dia berdirinya tuh sendiri-sendiri, di mana depresinya itu muncul lebih dulu daripada psikotiknya, berarti untuk soal nomor 1 ini diagnosisnya adalah depresi berat dengan gejala psikotik. Oke, kenapa nggak milih skizoafektif tipe depresi? Nah, kalau kita mau jawab skizoafektif tipe depresi, gangguan depresi dan juga psikotiknya itu harus tegak dalam waktu yang bersamaan, berdekatan gitu. Misal depresinya barengan waktunya sama psikotiknya, sama-sama 3 minggu yang lalu. Itu bisa tegak sebagai skizoafektif tipe depresi. Tapi kalau misalkan depresinya muncul lebih dulu daripada psikotiknya, berarti diagnosisnya depresi berat dengan gejala psikotik. Kapan kita boleh jawab skizoafektif tipe depresi lagi? Kalau misalkan gejala psikotiknya muncul lebih dulu daripada gejala depresinya, itu juga bisa dikatakan skizoafektif tipe depresi. Nah, tapi pada soal ini, karena depresinya muncul lebih dulu daripada psikotiknya, maka jawabannya adalah yang D gitu. Nomor 2, diagnosis yang paling mungkin pada anak ini adalah seorang anak laki-laki 6 tahun baru saja mulai bersekolah. Wali kelasnya khawatir karena anak ini terlihat tidak berminat untuk bermain dengan anak lainnya. Jadi dia nggak berminat main dengan anak lainnya dan menghabiskan waktunya seorang diri. Jadi seolah-olah dia tuh punya dunianya sendiri. Anak ini sedikit sekali menunjukkan kontak mata ketika diajak bicara. Nah, ini kontak matanya dia kurang ya. Dan tidak pernah memulai percakapan dengan orang lain. Jadi dia cuek-cuek aja sama orang lain gitu. Ibu anak ini juga mengatakan bahwa si anak mempunyai ritual tertentu dalam menyusun mainannya. Jadi dia tuh punya ritual tertentu dalam menyusun mainannya. Kalau nyusun mainannya tuh ya urutannya harus A, B, C, D, E gitu. Kalau misalkan berubah sedikit, dia bisa jadi sangat emosional, dia jadi sangat marah gitu. Nah, diagnosis yang paling mungkin pada anak ini adalah autisme. Ini udah bener ya, autisme. Autis itu dia termasuk ke dalam gangguan pervasif ya pada anak-anak. Jadi biasanya anak autis itu dia ditandai dengan kehilangan minat untuk bermain atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi seolah dia tuh punya dunianya sendiri, main ya cuma pengen sama dirinya sendiri. Kalau misalkan orang lain ngajak dia main, dia malah ngerasa terganggu gitu. Kemudian dia juga sulit untuk diajak kontak mata. Misalkan ada orang yang manggil dia, misalnya orang tuanya manggil namanya. Nah, biasanya dia tuh nggak langsung noleh gitu, bahkan nggak noleh sama sekali, karena kontak mata dengan anak autis itu memang sulit gitu. Nah, terus biasanya dia tuh punya ritual-ritual tertentu. Jadi, kalau misalkan ada perubahan dalam ritualnya, dia tuh bisa jadi tantrum, jadi gampang marah gitu. Nah, dulu di Poli itu pernah nemu juga anak autis ya. Anak autis ya memang sulit untuk kontak mata dengan anak autis, dan juga dia kayak punya dunianya sendiri gitu. Sama sulit untuk menyelesaikan tugas juga. Terus
ya kalau misalkan orang normal, anak normal lainnya, dia kalau misalkan main mobil-mobilan ya, main mobil-mobilan itu kan yang digerakin ya semua mobilnya kan, seluruh mobil keseluruhannya. Tapi kalau anak autis itu agak beda, karena anak autis itu biasanya cuma tertarik pada komponen tertentu di mainannya. Misal yang dimainin cuma satu roda belakangnya aja, kayak gitu. Oke, lanjut nomor 3. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada pasien? Seorang gadis 16 tahun dibawa ke rumah sakit karena pingsan di ruang kelas. Pada pemeriksaan fisik ditemukan BMI pasien hanya 15, padahal si BMI normal itu kan 18,5 sampai 22,9 ya. Kalau misalkan di bawah 18,5 berarti dia udah masuk ke dalam BMI kurang. Nah, terus dia juga anemis nih. Pasien mengatakan bahwa dia sedang menjalani diet ketat. Jadi pasien ini diet ketat ya, jadi nggak heran kalau BMI-nya dia sangat rendah dan juga dia ada anemisnya juga, karena kurang konsumsi nutrisi. Nah, karena dia merasa badannya itu tuh terlalu gemuk gitu. Dia ngerasa terlalu gemuk padahal secara objektif dia tuh kurus sekali. Karena BMI-nya aja cuma 15. Selama 8 bulan terakhir dia hanya mengkonsumsi salad sayuran. Nah, salad sayuran aja itu pun 2 kali sehari, nggak 3 kali sehari. Makanya dia anemis karena kalau sumber Fe utama yang membentuk heme, jadi sumber besi heme itu kan terutama didapatkan dari protein hewani ya. Kalau protein nabati itu memang sumber Fe, tapi sumber Fe yang non hem. Jadi makanya pasien ini juga anemis ya, walaupun dia makannya salad sayuran. Kemudian dia juga olahraga nih, dan olahraganya dia ekstrim ya, karena 2 jam 5 hari dalam seminggu. Padahal yang disarankan pada umumnya kan olahraga itu cukup 30 menit aja ya per hari dalam seminggu gitu. Dan olahraga itu kadang juga disarankan untuk dilompat-lompat gitu loh. Maksudnya misal hari ini olahraga, besok enggak, terus besoknya lagi lusanya itu olahraga. Ada juga tipe olahraga yang disarankan seperti itu ya. Nah, tapi di pasien ini udah dia kurus sekali, ditambah dia juga olahraga ekstrim. Nah, diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini adalah anoreksia nervosa. Jawabannya A. Kalau bulimia nervosa itu biasanya BMI-nya itu normal atau bahkan cenderung untuk gendut gitu, overweight atau obesitas. Nah, tapi sama-sama gangguan makan juga. Pada orang bulimia nervosa dengan BMI normal atau cenderung obes itu, dia tetap makan. Jadi dia tetap makan, makannya bisa berlebihan juga, tapi setelah makan tuh dia ada rasa bersalah gitu. Dia ngerasa bersalah kalau misalkan dia itu tuh makan. Nah, terus untuk mengatasi rasa bersalahnya, yang dia lakukan itu ada 2 hal. Yang pertama, dia akan purging. Purging itu memuntahkan makanannya, jadi menginduksi muntah. Kalau kalian pernah lihat di drakor-drakor itu kan cara induksi muntah salah satunya dengan sikat gigi ekstrim gitu ya, sampai ke bagian epiglotis. Itu kan ada reseptor muntahnya, biar makanan yang udah dimakan itu tuh keluar lagi. Atau ada juga tipe yang dia diet dia olahraganya ekstrim sekali gitu. Ada tipe yang dia habis itu olahraga gila-gilaan, atau habis itu dia puasa. Itu pada orang bulimia nervosa. Body dysmorphic disorder itu kelainan dimana seseorang tuh merasa bahwa ada anggota tubuhnya itu tuh yang nggak bagus, nggak normal gitu. Padahal orang lain melihatnya itu tuh ya normal-normal aja gitu. Misalnya ada pasien yang dia itu ngerasa kok hidungnya tuh pesek banget sih, terus dia kepengen mancungin hidungnya sampai bener-bener mancung. Jadi dia operasi berkali-kali sampai malah pada akhirnya hidungnya itu tuh terlalu mancung dan jadi jelek gitu. Nah, padahal orang lain yang ngelihat dia hidung aslinya itu tuh normal-normal aja gitu, nggak ada yang jelek dari hidungnya yang dulu gitu. Nah, tapi dia meyakini bahwa ada yang salah dari tubuhku. Itu namanya body dysmorphic disorder. Gitu ya. Oke, nomor 4. Diagnosis apakah yang paling tepat bagi pasien ini? Seorang perempuan 23 tahun datang ke UGD mengeluhkan bahwa dia mengalami serangan sesak nafas yang terjadi secara tiba-tiba dan disertai dengan jantung berdebar-debar. Sesak nafas, jantung berdebar-debar, berarti kan simpatisnya dia jalan ya. Serangan ini berlangsung sekitar 15 menit.
Dan pada waktu serangan, pasien takut bahwa ini adalah serangan jantung. Jadi dia udah mulai mikir aneh-aneh juga. Dan dia akan mati, ngerasa kayak dia bakal mati karena serangannya ini gitu. Dalam sebulan terakhir, udah 4 kali ternyata dia mengalami serangan yang sama. Diagnosis apa yang paling tepat bagi pasien? Oke, yang pertama kita harus highlight dulu. Serangan sesak nafas secara tiba-tiba jantung berdebar-debar. Itu kan menunjukkan bahwa simpatisnya dia bekerja kan. Jadi ada fight or flight gitu. Nah, simpatis yang bekerja berlebihan ini itu kalau di psikiatri disebutnya sebagai overaktivitas dari otonom. Nah, terus lumayan lama ya serangannya 15 menit. Dan dia ngerasa kalau itu tuh serangan jantung dan dia takut kalau dia bakal mati. Jadi, dia juga ada kecemasan ketika mengalami serangan ini gitu. Nah, padahal belum tentu kalau misalkan itu serangan jantung, belum tentu juga dia bakal mati gitu. Dan keluhannya ini tuh udah 4 kali terjadi. Nah, terus pasiennya ini tuh masih muda gitu, 23 tahun. Jadi walaupun bisa aja pada pasien muda terjadi serangan jantung, tapi kan umumnya pada pasien yang tua gitu ya, yang udah lebih banyak faktor risikonya. Nah, maka diagnosis pasiennya ini adalah gangguan panik. Kenapa dia disebut gangguan panik? Karena dia udah mengganggu ya. Serangannya dia ini kan terjadinya tiba-tiba. Jadi gangguan panik itu khasnya adalah dia ada overaktivitas otonom. Entah dia ngerasa berdebar-debar, sesak nafas, terus tiba-tiba pusing yang menyerang dengan hebat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari gangguan panik. Nah, kalau misalkan pasiennya lagi datang ini pas di IGD, itu sebenarnya disebut sebagai serangan panik gitu. Jadi, kapan kita sebut dia sebagai serangan panik dan kapan kita sebut dia adalah gangguan panik? Serangan panik atau panic attack itu kalau misalkan pasiennya saat itu sedang mengalami gejala. Jadi kayak yang di soal ini kan dia dibilang lagi datang di UGD lagi ngalamin serangan. Nah, berarti saat itulah dia disebut sebagai serangan panik. Nah, kalau soalnya nanti bilang dalam sebulan terakhir pasien telah 4 kali mengalami serangan. Nah, itu baru kita bisa bilang gangguan panik gitu. Jadi kita udah tahu nih, oh ternyata ini serangan ini udah sering terjadi dan tentunya mengganggu untuk aktivitas pasien sehari-hari ya. Nah, itu namanya gangguan panik gitu. Nomor 5. Gangguan apakah yang dialami oleh pasien ini? Seorang pria 38 tahun dikonsultasikan oleh polisi ke dokter karena perilaku menyimpang. Pasien mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir dia merasakan dorongan dan kepuasan seksual dengan memakai pakaian dalam perempuan gitu. Jadi, dia merasa ada dorongan dan kepuasan seksual ketika dia memakai pakaian dalam wanita. Padahal dia ini cowok gitu. Pada awalnya dia merasa puas dengan memakai pakaian dalam perempuan dan kemudian melakukan masturbasi. Jadi nggak cuma sekedar suka aja makainya, tapi dia sampai melakukan itu untuk mencapai kepuasan seksual dengan masturbasi. Namun akhir-akhir ini dia mempunyai dorongan kuat untuk memakai pakaian dalam perempuan dan melakukan masturbasi di tempat-tempat umum. Nah, masalahnya dia udah mulai advance lagi, udah mulai berani melakukan itu di tempat umum. Padahal pasien mempunyai istri dan anak juga. Serta sampai saat ini masih tertarik dengan lawan jenisnya. Oke, jadi gangguan apakah yang dialami oleh pasien ini? Nah, jadi gini, pasiennya ini tuh laki-laki, dia punya anak, punya istri. Normal ya untuk orientasi seksnya dia tertarik sama lawan jenis. Tapi kok dia suka pakai pakaian wanita dan nggak cuma suka pakai aja. Dia juga merasakan kepuasan seksual ketika dia pakai pakaian perempuan gitu, dan dia pakaian perempuannya ini tuh dilakukan ketika dia hanya akan melakukan aktivitas seksual. Nah, maka yang kayak gini itu disebut sebagai transfetisme fetihistik gitu. Nah, jadi transfetisme fetihistik kata kuncinya adalah ini ya. Fetihistiknya sih sebenarnya kata kuncinya. Fetis itu kan upaya untuk memperoleh kepuasan seksual dengan memakai benda-benda yang tidak umum gitu, benda-benda yang tidak umum. Maksudnya gini, normalnya manusia itu kan mencapai kepuasan seksual ya dengan menggunakan alat kelamin dari
pasangan seksualnya kan. Nah, tapi ada beberapa orang yang mempunyai fetis, dia bisa merasakan kepuasan seksual tuh dengan benda mati gitu. Misalkan ada yang di kasusnya pasien ini, dia pakai celana dalam wanita, pakai pakaian dalam wanita. Ada juga dulu sempat viral kan di media sosial beberapa tahun yang lalu. Ada yang dia itu fetishnya tuh pakai kain batik, kain jarik untuk penutup jenazah. Terus ada juga mungkin beberapa orang yang fetishnya itu tuh menggunakan hewan gitu. Jadi dia masturbasinya dengan menggunakan hewan. Itu kan ada beberapa kayak gitu. Nah, itu nanti ada sebutannya masing-masing ya. Itu nanti ada istilah untuk kelainan seksualnya. Nanti bisa dihafalin aja ya, dihafalin untuk masing-masing arti dari beberapa fetish gitu. Nah, terus habis itu transfetisme di sini merujuk khusus pada jenis fetish yang disukai sama pasien ini. Jadi fetishnya dia kan memakai pakaian dalam perempuan. Jadi memakai pakaian dari lawan jenisnya. Makanya dia disebut sebagai transfetish. Jadi jawabannya adalah transfetisme fetishistik. Oke, kenapa nggak eksibisionisme? Dia kan dibilang masturbasi di tempat umum. Nah, kalau di soal ini nggak spesifik nyebutin dia menunjukkan kelaminnya ke orang lain ya, jadi nggak bisa dibilang sebagai eksibisionisme gitu. Oke lah, dia masturbasi di tempat umum, tapi kan nggak jelas juga. Ya kalau masturbasinya dia di depan orang lain, oke, bisa disebut eksibisionisme. Tapi kalau dia masturbasinya di tempat umum tapi masih di ruangan yang tertutup, kayak misalkan di toilet gitu, toilet umum, ya kita nggak bisa nyebut dia sebagai eksibisionisme juga kan. Nah, kalau froteurisme itu kelainan seksual di mana pasien itu tuh suka menggosokkan alat kelaminnya pada anggota tubuh orang lain. Nah, ini biasanya banyak terjadi di kendaraan umum kayak KRL, bis, kayak gitu ya. Terus untuk gender dysphoria itu berarti dia nggak senang ya sama gendernya dia saat ini gitu. Nah, kalau gender identity disorder itu mengacu pada seseorang yang dia itu tuh merasa dirinya tuh misal pasiennya laki-laki, secara anatomis dia tuh laki-laki gitu, punya penis, terus tampakannya ya cowok banget, tapi dia tuh nggak merasa bahwa dia adalah cowok gitu. Dia nggak suka disebut cowok, dia tuh merasa bahwa jiwanya itu tuh adalah perempuan, dan dia melakukan upaya-upaya untuk menjadikan dirinya itu tuh tampak semirip mungkin dengan perempuan. Dia sampai pakai suntikan hormon, terus dia sampai operasi payudara, operasi organ kelamin yang bawah, terus berpakaian bener-bener kayak cewek untuk sampai ada upaya untuk merubah dirinya secara anatomis. Nah, itu yang disebut dengan gender identity disorder. Nah, kalau yang kita kenal ya bisa kayak Lucinta Luna gitu. Terus misalnya transgender lainnya, banci kayak gitu. Dan pada kasus gender identity disorder ini, dia tertariknya ke sesama jenis ya, karena dia misalnya pasiennya cowok, tapi dia menganggap dirinya adalah cewek. Jadi dia nggak tertarik gitu sama cewek. Dia tertariknya ya sama cowok gitu, karena dia merasa dirinya adalah wanita gitu. Oke, nomor 6. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada pasien? Seorang wanita 74 tahun mengalami penurunan kognitif secara progresif. Oke, ada penurunan kognitif ya, progresif, jadi nggak yang tiba-tiba. Usianya 74 tahun, dan akhir-akhir ini dia sering lupa mematikan kompor. Jadi untuk hal-hal yang kecil aja dia lupa, sampai bikin kebakaran. Pasien sering mengalami disorientasi pada malam hari. Dia suka bingung nih di malam hari. Bingung kenapa kok malam gitu, kok toko-toko pada tutup gitu. Dan kesulitan mengingat nama-nama benda. Nah, apakah diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini? Jawabannya adalah demensia, benar ya? Oke, jadi demensia atau yang kita kenal sebagai pikun itu adalah penurunan daya ingat secara progresif yang biasanya terjadi pada orang-orang batasnya itu sebenarnya 65 tahun. Nah, demensia ini kalau berdasarkan onset terjadinya itu dibagi menjadi dua, early onset dan late onset. Dia dikatakan early onset
kalau pasien mulai mengalami demensia ketika umurnya itu kurang dari 65 tahun. Jadi pikun dini gitu, early onset of demensia, kalau usianya kurang dari 65. Kalau usianya udah lebih dari 65 tahun, maka dia disebut sebagai demensia late onset. Secara prognosis lebih bagus yang mana? Jelas lebih bagus yang late onset, karena kalau dia pikunnya terlalu dini juga itu secara prognosis kan buruk ya, gitu. Nah, terus ini pasiennya udah 74 tahun ya, berarti dia memenuhi kriteria demensia late onset. Terus penurunan kognitif pada demensia itu tuh terjadi secara progresif. Jadi penurunan kognitif itu kan macam-macam ya. Nah, fungsi kognitif kita itu kan dipegang oleh frontal otak yang bagian frontal ya. Bagian frontotemporal itu yang memegang fungsi kognitif pada diri manusia. Kalau misalkan ada gangguan di situ, terjadi penurunan kognitif ya, orang demensia jadi suka lupa gitu. Misalnya tiba-tiba kok dia lupa ya sama materi yang pernah dipelajarinya dulu pas di FK gitu. Terus misalnya dia juga jadi sulit untuk ngapalin nomor telepon baru gitu, karena ada penurunan kognitif. Dan pada demensia wajib bahwa penurunan kognitif atau daya ingatnya ini terjadi secara progresif. Jadi nggak boleh tiba-tiba. Kalau misalkan dia terjadi tiba-tiba itu bukan demensia namanya. Terus dia sering lupa juga untuk hal-hal kecil yang bisa sampai mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Karena dia sering lupa, fungsi hidup sehari-harinya tuh jadi terganggu. Bahkan parahnya dia bisa sampai menggantungkan dan merepotkan orang lain gitu. Misal sering lupa mematikan kompor. Terus dulu juga pernah nemu ya di poli, misal dia tiba-tiba tuh lupa gitu sama alamat rumahnya. Jadi simbah-simbahnya ini tiba-tiba yang biasanya dia pulang kerja dari tempatnya kerja langsung ke rumah jam 5 sore, dia nggak pulang gitu. Sampai anaknya nyari, ketemunya di masjid. Di masjid pun posisinya dia lagi sholatnya bukan di serambi atau di dalam masjid, tapi di jalan. Jadi di pinggir jalan masjid dia sholat di situ. Nah, terus waktu itu ceritanya tetangganya tuh ngajak simbahnya ini untuk ikut pulang gitu, tapi simbahnya tuh nggak mau karena dia lupa bahwa orang yang ngajak dia pulang itu adalah tetangganya yang dia kenal gitu. Jadi dia nganggep bahwa yang ngajak dia pulang itu adalah orang asing, makanya dia nggak mau pulang gitu. Baru pas anaknya datang jemput, dia mau ikut pulang. Nah, waktu itu aku tanyain, katanya simbahnya itu tuh bingung gitu, dia lupa jalan menuju rumahnya itu tuh di mana gitu. Dan ternyata ini bukan serangan pertama dia kayak gini. Dia udah mengalami gejala pikun ini tuh kayak 2 tahun, sejak 2 tahun yang lalu gitu loh. Jadi progresif. Dulu riwayat sebelumnya dia pernah juga sama ya, ngilang gitu dan ketemunya di hutan gitu. Jadi itu di suatu daerah di Jawa Tengah yang masih banyak alasnya gitu ya. Mbahnya ini ketemunya di hutan gitu. Yang akunya sama, dia lupa jalan pulangnya di mana gitu. Terus malam-malam suka keluyuran, bingung kok toko-toko pada tutup. Dia nggak tahu kalau itu tuh jam 2 pagi gitu. Jadi orang demensia itu seperti itu ya. Ya semua manusia pasti akan mengalami demensia ya. Cuma beda aja tiap individu kapan mulainya demensianya itu. Gitu. Jadi ini adalah demensia. Nomor 7. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada remaja ini? Seorang remaja, dia usianya 15 tahun, ditangkap polisi karena membacok pemilik warung, merampok juga. Berdasarkan catatan polisi, dia sudah beberapa kali ditangkap karena tindakan kriminal. Jadi dia udah sering kayak gini dan kepemilikan narkoba juga. Saat diperiksa, dia terlihat tenang dan tidak peduli dengan penahanannya. Dia juga khawatir dengan nasib pemilik warung yang dibacoknya dan lebih khawatir dengan jaket kulitnya yang ada di TKP. Nah, ini kan sangat tidak biasa ya. Apakah diagnosisnya? Oke, jadi di sini kita lihat ya, remaja 15 tahun. Dia membacok, merampok, kriminal, pakai narkoba,
tapi tenang-tenang aja gitu, nggak peduli kalau dia bakal ditahan, nggak peduli dia masuk penjara, dia nggak punya rasa takut dan nggak punya rasa khawatir terhadap masa depannya. Dia malah mengkhawatirkan hal-hal yang sepele gitu. Jaket kulitnya ketinggalan di TKP. Dia malah mengkhawatirkan hal-hal yang nggak penting ya sebenarnya. Nah, kayak gini itu kan berarti dia masuk ke dalam tindakan yang antisosial ya sebenarnya. Antisosial itu bukan kayak istilah umum yang kita kenal pada umumnya ya. Kan orang-orang tuh zaman sekarang nyebut itu anaknya ansos karena dia nggak suka bergaul sama orang lain. Bukan ya, kalau di psikiatri antisosial itu definisinya adalah kebalikan dari hal-hal yang dilakukan oleh lingkungan sosial sekitarnya. Jadi orang-orang dengan antisosial ini dia itu tuh cenderung untuk melawan norma sosial yang ada gitu. Jadi beda nih dewe, jadi dia tuh beda gitu, suka melakukan hal yang menyimpang. Nah, tapi kita harus lihat juga usianya itu masih 15 tahun. Jadi dia nggak bisa dibilang sebagai gangguan kepribadian antisosial. Kenapa? Karena untuk disebut sebagai kepribadian itu minimal usianya tuh harus 18 tahun. Karena usia 15 tahun, usia remaja, kurang dari 18 tahun, itu masih dikatakan bahwa anak-anak atau remaja ini tuh masih mencari jati diri. Jadi kepribadian aslinya tuh belum terbentuk. Kalau usianya udah lebih dari sama dengan 18 tahun, baru kita bisa jawab B, gangguan kepribadian antisosial. Gitu ya. Tapi karena dia masih remaja, maka tindakan menyimpang yang dia lakukan ini itu lebih mengarah ke gangguan kondak. Kalau gangguan kondak itu lebih ke arah gangguan perilaku yang menentang gitu. Jadi jawabannya yang D, karena dia masih remaja. Nomor 8. Gangguan kepribadian apakah yang dialami pasien ini? Seorang perempuan 36 tahun diajak ibunya berkonsultasi ke dokter. Menurut ibunya, sampai saat ini pasien masih tinggal dengan ibunya. Oke, 36 tahun tapi masih tinggal sama ibunya. Sudah bekerja sih dan sudah punya penghasilan. Berarti udah mandiri kan ya? Tapi dia ini tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Nah, ini nih. Dia udah kerja, udah mapan, tapi nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Selalu meminta pendapat dari orang lain. Dan selalu minta bantuan orang lain dalam mengambil keputusan. Jadi dia nggak punya pendapatnya sendiri. Pokoknya selalu orang lain gitu yang memutuskan. Menurut pasien, dia tidak mau tinggal jauh dari ibunya karena takut ibunya meninggal pas dia nggak ada. Pasien tidak bisa membayangkan sendirian tanpa ada ibu yang membantunya dalam segala hal. Nah, ini jelas banget ya, dia sangat bergantung pada orang lain, dalam hal ini adalah ibunya. Makanya dia nggak mau tinggal sendiri, dia nggak mau nikah juga karena dia pengennya sama ibunya terus gitu, karena ibunya selalu melayani dia, selalu jadi tempat dia bertanya, dia nggak bisa ngapa-ngapain tanpa ibunya gitu. Jadi ini adalah C, gangguan kepribadian dependent. Kalau gangguan kepribadian skizoid itu dia adalah tipe kepribadian di mana orangnya itu tuh jarang mau bergaul, jadi lebih suka sendirian, terus lebih suka menyendiri, mengasingkan diri, nggak mau kumpul-kumpul, itu skizoid. Kalau cemas menghindar atau avoidant itu ya dia tipe orang yang nggak pede sebenarnya. Dia merasa dirinya itu tuh nggak cukup pantas untuk berada bersama orang lain, nggak cukup pantas untuk berteman dengan orang lain gitu. Jadi insekuritas dalam dirinya yang membuat dia itu malah menghindari orang lain gitu. Kepribadian paranoid ya dia cemas berlebihan, mikir yang enggak gitu ya. Histrionik itu drama queen, jadi suka melebih-lebihkan, suka bikin drama gitu. Nomor 9. Gambaran klinis pasien menunjukkan gangguan apa? Seorang laki-laki 68 tahun dirawat di rumah sakit karena bronkopneumonia. Pada hari ketiga perawatan, pasien tiba-tiba berteriak-teriak, mengatakan ada orang-orang di dalam kamarnya yang akan membawa dia pergi. Terus pasien ini tuh mencabut selang infus dan berjalan keluar kamar karena ngikutin orang-orang yang ada di dalam kamarnya itu.
Nah, pas dilakukan pemeriksaan, ternyata kondisi pasien ini berganti-ganti antara agitasi dan somnolen. Jadi kesadaran umumnya itu ganti-ganti, kadang agitasi atau marah-marah, kadang somnolen atau ngantuk-ngantuk gitu. Orientasi waktu dan tempatnya jelek ya. Pada pemeriksaan fisik ditemukan nadinya 126 meningkat. Pernafasannya juga meningkat. Tekanan darahnya ini turun ya. Udah masuk ke dalam shock ya dia. Suhunya juga tinggi, hiperpireksia ya. Hampir hiperpireksia. Gambaran klinis pasien ini menunjukkan gangguan delirium, benar ya? Oke, jadi delirium itu kata kuncinya adalah gangguan kesadaran fluktuatif. Kesadarannya itu fluktuatif. Fluktuatif itu tuh berubah-ubah gitu. Kadang dia high, kadang dia low. Nah, di pasien ini high-nya dia pas kapan? Kesadarannya dia high-nya pas agitasi, marah-marah mulu. Low-nya dia itu pas somnolen, pas ngantuk-ngantuk gitu. Nah, terus dia terjadi secara tiba-tiba. Nah, pada pasien ini yang namanya delirium itu tuh penyebabnya tuh bisa macam-macam ya. Biasanya delirium tuh bisa terjadi pada seseorang yang dia itu tuh terjadi pada seseorang yang lagi sakit gitu. Itu bisa terjadi delirium, entah dia lagi sakit atau pos anestesi, pos operasi. Nah, itu biasanya bisa jadi delirium. Tuh karena kesadarannya masih fluktuatif. Infeksi, terus sepsis yang sampai mengganggu kesadaran itu bisa menyebabkan delirium. Demensia itu tadi ya, dia penurunan kesadaran tapi penurunan daya ingat tapi harus progresif sifatnya ya. Kalau skizofrenia obstructive sleep ini apa ya? Ini enggak ya, ini salah ya. Salah ketik mungkin ya. Kalau fugu disosiatif itu pada orang yang dia itu tuh apa ya? Misal nih ada pasien, gue pernah diceritain ada pasien, dia sebenarnya dokter, nggak nih, gini aja deh, ada pasien saat ini dia bernama, nama aslinya itu adalah Cemplon misalkan. Cemplon ini tinggalnya misalnya di Semarang ya. Cemplon tinggal di Semarang, sehari-hari bekerja sebagai guru. Terus suatu hari Cemplon ini menghilang. Orang-orang dan keluarganya tuh sampai nyariin dia. Cemplon kemana? Kok menghilang? Nah, terus beberapa bulan kemudian, misal 1 bulan kemudian, ditemukan bahwa Cemplon ini tuh ketemu di Jakarta. Tapi dia mengaku bahwa identitasnya tuh namanya bukan Cemplon, tapi namanya itu adalah Cynthia gitu. Nah, terus selama di Jakarta, si Cynthia ini, orang yang ngaku namanya Cynthia ini, itu dia bekerjanya itu sebagai apa ya? Sebagai pelayan toko gitu, nggak sebagai guru. Jadi dia melakukan perjalanan jauh dan membuat identitas baru. Tapi dia tuh membuat identitas baru bukan untuk kabur atau buat bikin-bikin, tapi dia lupa dengan identitas lamanya. Jadi dia tuh merasa di dunia yang baru dia adalah orang baru gitu. Tuh. Nah, tapi nanti si Cemplon ini bisa tiba-tiba terus dia balik lagi ke Semarang sebagai Cemplon yang berprofesi sebagai guru gitu. Nah, itu yang namanya fugu disosiatif. Jadi dia hilang ingatan akan dirinya tuh siapa, dan juga harus melakukan perjalanan yang jauh gitu ya, jauh dari rumahnya. Oke, nomor 10. Gangguan tidur apakah yang mungkin dialami oleh pasien? Seorang laki-laki 55 tahun datang ke dokter mengeluhkan gangguan tidur di malam hari sehingga siangnya sering mengantuk. Oke, dia 55 tahun ya. Dia mengeluh gangguan tidur, siangnya mengantuk. Pasien mengatakan bahwa meskipun dia tidur dari 10 malam sampai jam 6 pagi, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu kan 8 jam ya, itu waktu tidur yang ideal ya, udah cukup ya harusnya orang normal. Tapi walaupun udah cukup, dia tuh ngerasa mengantuk di siang hari dan harus menghabiskan waktu beberapa jam untuk tidur siang. Padahal tidurnya udah cukup, tapi masih tidur siang. Menurut istrinya, sebenarnya pasien tidur sangat nyenyak setiap malam.
Nah nih, padahal pasien tuh tidur sangat nyenyak setiap malam, bahkan sampai mendengkur keras gitu. Kalau mendengkur kan berarti dia udah jatuh ke dalam kondisi bener-bener nyenyak ya tidurnya. Tapi kok anehnya dia masih tetap ngantuk gitu. Gangguan tidur apakah yang mungkin dialami oleh pasien? Nah ini orang sebelumnya itu jawabnya obstructive sleep apnea ya. Ya sebenarnya enggak, menurutku kurang tepat ya, karena dia mendengkur keras setiap malam. Itu kan kalau orang mendengkur itu kan memang tanda dari ada obstruksi jalan nafas ya, obstructive sleep apnea ya. Tapi perlu diingat bahwa yang menjadi concern pasien saat ini itu bukan dari dengkurannya yang keras, tapi concern pasien saat ini itu kenapa dia udah tidur cukup tapi kok siangnya masih sering ngantuk sampai dia harus tidur lagi gitu di siang hari beberapa jam. Jadi kan dia kebanyakan tidur sebenarnya. Nah kondisi kayak gini itu namanya hipersomnia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kalau narkolepsi itu serangan tidur ya. Serangan tidur. Jadi misalkan dia siang-siang lagi di dalam kelas. Padahal dia udah tidur cukup. Tapi tiba-tiba dia tuh pas lagi presentasi ketiduran gitu. Bisa tiba-tiba ketiduran sampai benar-benar pules. Dibangunin juga susah gitu. Jadi dia mengalami serangan tidur di tempat-tempat dan saat-saat yang tidak semestinya. Itu namanya narkolepsi gitu. Itu ya. Nomor 11. Gangguan kepribadian apakah yang dialami pasien ini? Seorang aktor 37 tahun selalu menyombongkan kemampuan akting dan prestasinya. Menyombongkan kemampuan dan prestasi. Dia tidak merasakan bahwa orang lain tidak mempunyai pendapat yang sama mengenai kemampuan akting dan prestasinya. Jadi menurut orang lain tuh ya dia biasa-biasa aja gitu, nggak yang seberprestasi itu, nggak yang sebagus itu aktingnya. Ketika dalam sebuah pertunjukan dia dikritik oleh sutradara, normal ya kalau sutradara tuh ngeritik aktornya, kan pemimpinnya sutradara ya. Tapi dia tuh nggak terima dikritik, jadi dia tuh anti kritik banget. Dia jadi sangat marah. Dia mengatakan bahwa sutradara itu ingin merusak karirnya karena iri dengan keberhasilannya. Waduh, jadi dia malah menuduh-nuduh orang lain yang iri ke dia gitu. Nah ini adalah jelas banget ya gangguan kepribadian narsistik. Kalau gangguan kepribadian ambang itu tuh mirip kayak mood swing gitu ya. Dia mood swing tapi nggak sampai ke tingkat dia bisa ditegakkan sebagai depresi maupun manik gitu. Jadi lebih ke arah mood swing. Dia bisa yang tiba-tiba dia merasa bahagia, terus nggak lama kemudian dia cemberut. Tapi nggak sampai yang memenuhi kriteria depresi maupun episode maninya gitu. Terus ini udah dijelasin semua ya untuk yang CDE. 12. Seorang wanita 32 tahun datang ke dokter karena mengalami depresi. Ketika dilakukan wawancara psikiatri, pasien selalu menjawab dengan jawaban yang berbelit-belit dan disertai banyak detail yang tidak perlu. Jawabnya berbelit-belit, nambah-nambahin detail yang nggak perlu, sebelum akhirnya menjawab pertanyaan. Tapi dia masih tetap bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan yang dimaksud sama dokternya gitu. Nah ini gejala apa namanya? Jawabannya adalah circumstantiality. Benar ya? Oke, kalau asosiasi longgar itu lebih ke arah kata per kata itu tuh nggak nyambung gitu. Jadi misal dia merangkai suatu kalimat, Tuhan yang maha kuasa, langit cerah gitu, itu kan nggak nyambung. Kalau tangentiality itu mirip-mirip kayak circumstantiality gitu. Jadi kalau ditanyain suatu pertanyaan, dia tuh bakal jawab berbelit-belit, nambah-nambahin detail yang nggak perlu, bicaranya banyak, tapi pada akhirnya dia nggak bisa jawab pertanyaan itu gitu loh. Jadi dokternya tuh nggak bisa dapat informasi yang pengen didapatkan oleh dokternya gitu. Itu namanya tangentiality. Circumstantiality masih mending ya,
akhirnya dia bisa jawab pertanyaan walaupun harus muter-muter dulu. Tapi kalau tangan Cialita tuh udah muter-muter, tapi nggak sampai-sampai juga akhirnya, gitu. Kalau Flight of Ideas, itu idenya dia tuh lompat-lompat gitu. Jadi, dia bisa membicarakan banyak hal dalam waktu yang singkat tanpa terputus gitu. Misalnya dia cerita kalau, "Iya dok, saya tuh sedih karena habis diputusin sama pacar saya. Terus pacar saya itu tuh dia punya mantan ya, mantannya itu tuh banyak jumlahnya. Terus sekarang tuh dia tuh lagi buka bisnis dok, bisnis telur asin gitu misalnya. Orang tuanya itu juga padahal kepengen kami bersama gitu. Kemarin aja ibu saya tuh sampai bawain hadiah ke orang tuanya dia gitu. Gitu. Jadi dia tuh flight of ideas yang pengen dia ceritakan tuh banyak banget gitu. Yang ditanyain apa tapi yang diceritain apa gitu. Jadi banyak gitu yang mau diceritain, muter-muter. Yang tadinya ngomongin habis putus, terus ngomongin mantannya banyak, padahal korelasinya juga apa gitu. Habis itu ngomongin bisnisnya pacarnya, habis itu ngomongin restu orang tuanya gitu. Jadi nggak fokus gitu, terlalu banyak ide yang pengen dia sampaikan. Nomor 13, pemeriksaan apakah yang paling tepat untuk dilakukan pada anak ini? Seorang anak perempuan usianya tuh 6 tahun ya, diajak ke dokter oleh ibunya karena prestasi belajarnya itu tuh sangat kurang. Ibunya mengatakan bahwa anaknya belajar bicara saat usia 4 tahun. Terus anak tersebut tidak mempunyai masalah dalam pergaulan. Oke, dia masih mau dan mampu bermain dengan teman-temannya ya. Jadi dia nggak ada masalah di pergaulan, bukan kategori autisme ya. Tapi menurut gurunya, anak ini tuh selalu kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Bahkan ketika dibantu gurunya, anak tersebut juga mempunyai rentang perhatian yang sempit. Rentang perhatiannya sempit dan sulit mengikuti pembicaraan yang panjang. Jadi ada gangguan konsentrasi ya di sini. Kadang-kadang anak juga menunjukkan perilaku tantrum, baik di sekolah maupun di rumah. Pemeriksaan apakah yang paling tepat untuk dilakukan pada anak ini? Jawabannya adalah pemeriksaan IQ, benar ya? Oke, jadi sebenarnya untuk menegakkan ini kan agak-agak spesifik juga ya. Maksudnya gini, prestasi belajar sangat kurang, itu kan faktornya banyak ya. Kalau dilihat dari anaknya ini, dia belajar bicaranya tuh saat usia 4 tahun gitu. Nah, baru belajar saat usia 4 tahun itu kan kalau di kita dianggapnya kurang ya. Tapi pada gangguan perkembangan masa kanak, definisi telat bicara itu tuh ada beberapa disorder gitu yang juga sama-sama telat berbicara gitu. Autisme juga telat bicara, ADHD juga telat bicara, retardasi mental tuh juga telat bicara gitu. Jadi minimal ada 3 kan yang sama-sama telat bicara. Tapi anak ini tuh nggak punya masalah dalam pergaulan. Dia masih mau dan mampu bermain dengan teman-temannya. Jadi dia beda sama autis kan, nggak punya dunianya sendiri. Dia masih mau gaul sama orang lain gitu. Oke, jadi kita bisa menyingkirkan autisme ya. Jadi sisa 2 nih, antara ADHD atau retardasi mental. Nah, menurut gurunya, anak tersebut selalu kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, bahkan ketika dibantu guru. Anak tersebut juga mempunyai rentang perhatian yang sempit. Rentang perhatian sempit, sulit mengikuti pembicaraan yang panjang, berarti kan antara konsentrasinya dia ada 2 hal ya. Pertama, rentang perhatian yang sempit itu kan bisa karena dia inatensi. ADHD itu kan ada yang tipe inatensi juga ya, karena dia kurang konsentrasinya. Terus di retardasi mental itu masalahnya juga bisa sulit dalam mengikuti pembicaraan yang panjang, karena pada orang dengan retardasi mental yang ringan gitu ya, anaknya ini tuh dia sulit untuk mencerna kalimat-kalimat kompleks. Jadi nggak bisa kalau diajak deep talk gitu, agak sulit gitu. Nah, terus kadang anak juga menunjukkan perilaku tantrum, baik di sekolah maupun di rumah. Dia tantrum ya di 2 tempat. Sebenarnya itu memenuhi ADHD juga sih. Tapi di sini kita masih harus menyingkirkan dia tuh ADHD atau dia retardasi mental gitu. Nah, makanya dilakukan pemeriksaan IQ.
Kenapa dilakukan pemeriksaan IQ? Kenapa pemeriksaan IQ bisa mengeksekusi diagnosis? Karena gini, pada anak ADHD itu bisa aja IQ-nya tuh normal atau bahkan tinggi gitu. Cuma dia emang inatensi aja dan lebih hiperaktif aja gitu. Tapi pada anak dengan retardasi mental, of course IQ-nya dia itu di bawah 70 gitu. Jadi pemeriksaan pertama yang harus dilakukan yang paling tepat itu adalah pemeriksaan IQ. Untuk minimal kita tahu nih, ini anak nggak bisa nyelesain tugas itu karena dia memang IQ-nya kurang atau ya cuma dia karena inatensi aja gitu. Nomor 14. Apakah farmakoterapi yang tepat pada pasien ini? Seorang pria 45 tahun didiagnosis mengalami depresi. 45 tahun ya. Dia depresi mendapatkan terapi antidepresan. 3 hari kemudian, pasien datang ke UGD karena mengalami gangguan jantung. Dia mengeluh jantungnya ini berdebar-debar, gelisah, gemetar atau tremor, dan nyeri kepala. Pasien juga mengeluhkan banyak berkeringat dan gelisah. Apakah farmakoterapi yang tepat pada pasien ini? Nah, ini jawabannya menurutku adalah diazepam ya, bukan propanolol. Kenapa diazepam? Nah, nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Apa yang dialami oleh pasien ini itu bukan gangguan jantung. Walaupun sebenarnya ya, propanolol juga bisa aja diberikan karena dia kan ada berdebar-debar. Berdebar-debar itu kan ya identik dengan takikardia. Tapi perlu diingat bahwa yang terjadi pada pasien ini, overaktivitas otonom yang terjadi pada pasien ini setelah dia mengonsumsi antidepresan, itu diagnosis yang saat ini tegak pada pasien ini itu adalah sindrom serotonin. Serotonin syndrome nanti bisa di searching ya. Serotonin syndrome itu adalah salah satu efek samping dari konsumsi obat antidepresan. Kita kan tahu yang namanya orang depresi itu kan kekurangan dopamin. Nah, kekurangan dopamin kan. Makanya dia dikasih obat antidepresan. Nah, obat antidepresan itu fungsinya kan untuk meningkatkan dopamin. Nah, sementara obat antidepresan tuh ada juga yang dia bisa kerja di reseptor serotonin. Nah, serotonin itu tuh bisa jalan satu aksi sama dopamin. Serotonin itu bisa menstimulasi produksi dari si dopamin. Nah, kalau dikasih antidepresan yang kerjanya di serotonin, otomatis serotoninnya akan naik. Serotonin yang naik akan menyebabkan dia menginduksi diproduksinya dopamin. Makanya dopaminnya juga jadi bisa ikut naik. Makanya pasiennya jadi nggak depresi lagi, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak sesuai atau nggak cocok gitu ya, kadang juga bisa menyebabkan yaitu tadi serotonin syndrome dengan gejala seperti yang dialami pasien ini. Nah, untuk serotonin syndrome untuk mengatasinya itu ternyata pakai diazepam 5 mg yang berfungsi sebagai relaksan gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. 15. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien ini? Seorang ibu muda 24 tahun ya, dibawa ke dokter oleh suaminya. Pasien baru saja melahirkan seminggu yang lalu, masih ibu muda banget ya. Tapi sejak 3 hari yang lalu, menurut suami, pasien ini tuh nggak bisa tidur, sering bicara sendiri. Nah, ada gejala psikotiknya kan? Ada gejala depresinya juga nih, nggak bisa tidur, insomnia. Pasien sering mengatakan bahwa penderitaan yang dia alami adalah akibat bayinya. Bayinya adalah sumber kesakitan yang dia alami setelah melahirkan. Jadi dia nyalahin bayinya. Makanya pasien dibawa ke IGD sama suaminya karena ingin menenggelamkan bayinya di bak mandi. Oke, ini tegak banget ya psikotiknya, dan karena dia habis melahirkan banget nih 3 hari yang lalu, berarti 4 hari pasca melahirkan, karena dia baru aja melahirkan seminggu yang lalu, maka diagnosis pasien ini adalah psikotik postpartum. Karena dia ada gangguan waham ya, dia yakin bahwa bayinya itu adalah sumber kesakitan yang dialami setelah melahirkan. Padahal kan enggak ya, bayi ya mana bisa bikin hal yang aneh-aneh gitu. Sampai dia pengen menenggelamkan bayinya, sampai ada upaya mau menghilangkan bayinya. Nah, itu namanya psikotik postpartum.
Jadi sampai ada upaya untuk menyakiti orang lain gitu. Nah, kalau baby blues syndrome itu gini, biasanya onsetnya dia tuh antara 0 sampai 7 hari setelah dia melahirkan. Gejala-gejalanya tuh ya ada sedihnya, ada cemasnya, jadi ada afek depresi, ada cemasnya juga. Tapi concern-nya dia tuh adalah dia takut kalau dia tuh bukan ibu yang baik. Dia takut kalau dia nggak bisa merawat bayinya. Dia khawatir kalau bayinya tuh tidak aman di tangannya. Gimana kalau bayinya tuh nggak tumbuh sebaik itu di tangannya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang dimiliki oleh seorang ibu baru gitu kan. Tapi pada baby blues syndrome, ibunya itu tuh masih mau merawat anaknya. Jadi nggak menyakiti anaknya, dia masih mau merawat anaknya, masih mau nih jadi ibu, masih mau belajar. Sedangkan kalau depresi postpartum, ibunya ini tuh merasa sedih gitu ya, merasa tidak berguna, merasa tidak berdaya, merasa nggak bisa jadi ibu yang baik, khawatir juga sama bayinya, tapi dia sampai uh, terganggu gitu untuk fungsi sehari-harinya. Dia sampai nggak bisa ngerawat bayinya lagi, dia sampai ngerasa ingin mati, dia sampai titip pesan ke orang-orang di sekitarnya buat tolong rawat bayinya, karena dia kepengen mati gitu-gitu. Itu namanya depresi postpartum, dan biasanya depresi postpartum itu terjadinya lebih dari 7 hari pasca melahirkan gitu. Itu ya bedanya baby blues sama depresi. Baby blues ibunya masih mau ngerawat bayinya, tapi depresi ibunya benar-benar nggak bisa ngerawat bayinya lagi karena kondisi depresinya. Nah, psikotik ini bentuk terparah dari kelainan pasca melahirkan, karena di psikotik ini ibunya udah punya waham aneh-aneh nih. Dia ngerasa bayinya ini tuh adalah iblis, bayinya ini adalah sumber masalahnya dia, makanya bayinya ini harus dibunuh gitu. Sampai ada pikiran-pikiran non realistik kayak gitu. Nah, untuk menegakkan diagnosis ini penting ya, karena nanti akan berpengaruh terhadap terapi kepada ibunya gitu. Kalau di baby blues syndrome, kita terapinya masih bisa dengan konsultasi. Jadi ibunya tuh diem-yemi, dikatakan bahwa enggak kok, ibu enggak salah, ibu pasti bisa merawat bayinya. Sambil kita ajarin gimana sih cara-cara merawat bayi gitu-gitu. Nah, kalau depresi postpartum itu dia butuh obat, butuh antidepresan. Nah, antidepresan yang paling baik untuk depresi postpartum dan paling aman untuk ibu itu adalah sertraline ya. Nah, kalau psikotik postpartum ini yang harus dirawat inap terpisah dari dari bayinya, karena ibunya ini udah membahayakan bayinya. Kalau mereka digabung bahaya, nanti nyawanya bayinya bisa melayang. Nah, makanya rawatnya harus rawat secara terpisah. Kalau baby blues itu masih bisa ya dirawat bersama. Depresi postpartum juga masih bisa dirawat bersama antara bayi dan ibunya, karena gimana pun bayi kan tetap butuh nutrisi ya dari ibunya. Kayak gitu. Oke. Mungkin 15 soal dulu ya, karena ini sudah 57 menit. Nanti kita lanjut di part 2 dan part-part selanjutnya untuk soal-soal lainnya. Ini masih banyak soal-soal psikiatri yang bisa dibahas. Oke, terima kasih.